Selamat pagi anak-anak sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih kepada kami semua. Pada pagi hari ini, kami akan belajar bersama Tuhan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan saja Tuhan, tetapi bisa menjadi pedoman kami, bisa menambah wawasan kami Tuhan, bahkan kami bisa menjadi pelaku firman. Berikan kami hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai setiap anak-anak kami yang ada di tempat mereka masing-masing, sertai anak-anak kami dari mulai awal sampai dengan akhir firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan firman bersama dengan kalian. Tentunya temanya hari ini yaitu tema dari profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Subtemanya menyadari tujuan dan panggilan hidup. Nah, anak-anak, tema besar kita mandiri, ya. Mandiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Nah, mandiri menjadi salah satu profil pelajar Pancasila yang mempunyai arti pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil kerjanya atau hasil belajarnya. Nah, elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan mampu meregulasi diri. Apakah itu regulasi? Regulasi diri dalam belajar itu sebagai perilaku yang aktif dan memiliki keinginan bahwa seseorang itu ingin meraih tujuan dari proses belajar yang diharapkan. Ya, regulasi diri itu kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Nah, jadi kontrol di sini ada kaitannya erat dengan pengaturan emosi dan perilaku terhadap perubahan situasi apapun yang mampu dilakukan oleh seseorang secara mandiri. Nah, kalau regulasi dalam belajar sebagai perilaku aktif ini karena kalian ingin mempunyai tujuan dari proses belajar yang diharapkan, ya, meraih tujuan yang diharapkan. Kesadaran untuk dapat meraih tujuan secara mandiri diperlukan oleh setiap pelajar Pancasila. Nah, salah satu pertanyaan yang ada dalam diri manusia adalah berkaitan dengan tujuan hidupnya di dunia, ya. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup, ya, yang jelas sama seperti orang yang mengarungi lautan tetapi tidak tahu arah tujuannya, ya. Nah, tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Dalam Efesus 2 ayat 10, ya, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak, setiap manusia
memiliki tujuan pribadi dalam hidupnya, ya. Namun sebagai orang percaya, kita memahami bahwa Tuhan juga punya tujuan yang lebih mulia atas hidup kita. Dalam 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, di sini ditegaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita dipilih Tuhan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Setiap yang terjadi dalam hidup kita itu tidak terjadi secara kebetulan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan yang mengatur dan merencanakan. Begitu pula ada di Amsal 14 ayat 6. Saya bacakan Amsal 14 ayat 6. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Nah, anak-anak di sini menegaskan bahwa menyatakan bahwa segala sesuatu dibuat Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Bahkan untuk orang fasik dibuatnya juga untuk hari malapetaka. Ya. Nah, ada lagi di 2 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bacakan lagi. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya. Rasul Paulus mengucap syukur karena Kristus selalu membawa orang percaya dan para pelayan Tuhan ke jalan kemenangan. Jadi dimanapun kita berada, kita punya tujuan membawa keharuman, pengenalan akan Yesus. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan harus berbicara tentang perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Nah, anak-anak Tuhan itu kan memberi bakat dan talenta kepada kita bertujuan bukan sekedar supaya kita berprestasi, terkenal, dan berhasil secara finansial. Tetapi ada tujuan lain yang lebih mulia yang harus kita kejar dan kita penuhi. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang mempunyai tujuan pribadi, tetapi dia melaksanakan tujuan Tuhan yang mulia. Ya, contohnya Simon Petrus, ya. Itu ada di Matius 4 ayat 18 sampai dengan 20. Kalian bisa baca di sana. Kemudian ada lagi cerita mengenai anak perempuan Herodias. Ya. Ada di Markus 6 ayat 22 sampai 24. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Esther. Esther ada di Esther 2 ayat 15 sampai dengan 17. Nah,
itu akan terangkan satu persatu ya, dimulai dari Simon Petrus. Nah, anak-anak, Simon Petrus, panggilan dan tujuan hidup Simon Petrus sebagai nelayan sesuai dengan keahlian dan talentanya. Lalu Yesus datang dan mengajaknya menjadi penjala manusia. Dalam hal ini, Tuhan memakai panggilan Simon Petrus untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Hal yang sama berlaku bagi kita. Tuhan mau pakai kita melalui panggilan kita masing-masing, sesuai bakat pendidikan maupun pekerjaan. Artinya, panggilan itu bukan terbatas untuk menjadikan kita orang yang ahli di bidang kita masing-masing, tetapi untuk membuat kita bisa menyaksikan tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kita, di mana kita mengembangkan panggilan itu, sehingga kita mempengaruhi mereka untuk lebih mengenal Tuhan dengan benar, ya. Nah, itu contoh dari Simon Petrus. Kemudian contoh yang kedua, tokoh yang kedua, yaitu anak perempuan Herodias, namanya Salome. Salome ini cantik, mempunyai talenta sebagai penari di usia yang sangat muda, kurang lebih 15 tahun ya. Sudah berbakat. Salome yang cantik ini pandai menari dan sudah profesional. Bahkan menari di hadapan raja dan pejabat-pejabat istana dan tamu-tamu kerajaan. Namun Salome ini tidak mempunyai tujuan hidup. Kesempatan dia untuk memiliki setengah dari kerajaan tidak dia manfaatkan. Justru dia memilih untuk mengikuti balas dendam ibunya. Akibatnya, sejak saat itu tentang dirinya tidak disebut lagi dalam Alkitab, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, ini menunjukkan bahwa saat seseorang punya panggilan besar, tetapi tidak disertai dengan tujuan yang mulia, maka kesempatan baginya akan tertutup atau tergantikan dengan orang lain. Salome mempunyai talenta yang besar dan punya pengaruh, tetapi tujuan yang menentukan hasil akhirnya. Untuk itu, mari kita berdoa supaya panggilan kita dapat mempengaruhi generasi kita untuk memenuhi tujuan Tuhan yang mulia, yang lebih mulia, ya. Tokoh yang ketiga ini Esther. Esther telah berhasil memenuhi tujuan hidupnya. Sedangkan tujuan Tuhan yang lebih mulia atas hidup Esther masih berjalan. Pada saat Esther menjadi ratu, rakyatnya dari kaumnya membutuhkan pertolongan. Nah, Esther menunjukkan sikap berani berkorban dan membela kaumnya. Bahkan dia secara mandiri, ya, dan menghadap Tuhan, menghadap raja itu dengan seluruh kekuatannya, ya. Di sini dia berkorban untuk membela kaumnya. Nah, anak-anak, kita melihat
tujuan Tuhan yang lebih mulia, yaitu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pemusnahan pada saat itu. Nah, untuk itu marilah dengan kesadaran diri dan regulasi diri kita bergerak memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan yang lebih besar, lebih benar, lebih tinggi, dan lebih mulia. Jangan pernah takut untuk memenuhi tujuan Tuhan, sebab ketika kita berani melangkah, percayalah kita tidak akan pernah kehilangan. Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Biarlah ayat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk secara mandiri dan meregulasi diri untuk memenuhi setiap panggilan dan tujuan Tuhan yang lebih mulia dalam hidup kita lewat talenta bakat yang kita miliki, yaitu juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Anak-anak, marilah kita dapat atau mampu meregulasi diri dengan memenuhi setiap panggilan dan tujuan Tuhan yang lebih mulia. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah firman ini menjadi pengenalan anak-anak kami kepada Tuhan semakin hari semakin memahami arti dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari nak.